Allah menyaksikan dirinya sendiri di luar dirinya yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah tempat memandang nyata dirinya Tuhan di luar dirinya. Itu maksudnya. Sekarang kita udah paham. Kalau Allah yang berdiri dengan sendirinya, dia menyaksikan dirinya sendiri. Untuk apa dia menyaksikan akan dirinya sendiri? Padahal dia dah tahu. Padahal dia kenal. Aku yang menyaksikan diriku sendiri. Kalau dia telah paham dan kenal bahwa dia menyaksikan dirinya sendiri, maka sholat itu sebenarnya dia menikmati akan dirinya sendiri. Tidak ada lagi bahasa mengingat, tidak ada lagi bahasa diingat, tidak ada lagi bahasa menyembah, tidak ada lagi bahasa yang disembah. Karena yang menyembah itu yang disembah, yang disembah itu yang menyembah, yang mengingat itu yang diingat, yang diingat itu yang mengingat. Dia sendiri yang mengingat dirinya. Dia sendiri yang memuji dirinya. Kalau dia sendiri yang memuji dirinya dan mengingat dirinya sendiri, maka tidak ada bahasa untuk memuji dan mengingat akan diri sendiri. Yang ada cuma dia asik menikmati akan dirinya sendiri. Jadi dirinya Allah ya, yang menikmati akan dirinya sendiri. Dengan fiilnya sendiri, dengan asmanya sendiri, dengan sifatnya sendiri, dengan dirinya sendiri. Tidak ada diri siapa-siapa Bapak Ibu. Ya, itulah rahasianya sholat itu sebenarnya, yang dikatakan sholat yang ma'rifat itu. Tinggal lagi pelaksanaannya. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Setelah kita paham, tentu melaksanakannya itu karena dia yang cuma ada dengan dirinya sendiri, maka dia pula lah yang menyempurnakan syariat untuk dirinya sendiri. Nah, ini sempurnanya itu nampak di syariatnya. Ya. Di mana letak sempurnanya di syariat? Ya. Ini yang dikatakan namanya rukun 13 itu mesti kita pahami. Di dalam rukun 13 itu ada yang tersembunyi Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, di dalam rukun 13 itu ada satu rukun yang tersembunyi. Ya. Rukun 13 itu terbagi berapa tuh Bapak Ibu? Hah? Nah, kita lihat dulu sebelum ini menyempurnakan ini. Rukun 13 ini sempurnanya di syariat itu terlihat di rukun 13 nih. Rukun 13 ini terbagi 3. Yang pertama namanya rukun apa? Hah? Yang pertama namanya rukun kolbi. Rukun kolbi ada berapa? 2. Jangan sampai lupa pula Bapak Ibu nanti. Ya. Yang kedua rukun kauli. Nah, rukun kauli. Jangan salah sebut pula. Rukun kauli ada berapa? Rukun kauli ada 5. Yang ketiga, rukun fi'li. Fi'li ada berapa? Ada 6. Di dalam rukun kolbi, di dalam rukun kauli, dan di dalam rukun fi'li ini ada satu rukun yang tersembunyi kata Ustadz. Ya dia bukan di luar, tapi di dalam dia. Tasuru' bahasanya. Nah, kalau awak tidak tahu yang tasuru' itu, nanti kita juga yang merasa kita yang berdiri itu. Kita yang merasa kita yang ruku', yang i'tidal, yang sujud dan duduk. Makanya mesti kenali, mesti pahami ya rukun yang wajib yang tersembunyi di dalam rukun 13. Nah, lihat do yang tidak tahu. Banyak. Pertanyaan lihat do yang tidak tahu. Banyak. Yang satu yang tersembunyi dalam rukun 13 itu ini disebut namanya rukun tumak nina. Tumak nina baru jawabannya oh.
Tumak nina itu apa artinya tuh Bapak Ibu? Berhenti sejenak. Ngapa berhenti sejenak tuh? Di antara satu hukum dengan hukum yang lain. Berhenti sejenak untuk membacalah lafaz doa-doa. Ya, nah, itu makna harfiahnya dalam ilmu fikih. Kalau makna tumak nina itu aja, secara umumnya apa artinya? Tumak nina, tatmainul qulub. Apa artinya? Tatmainul qulub apa artinya? Hati yang tenang. Kalau tumak nina, tenang. Nah, lihat. Tumak nina itu kenapa dikatakan rukun yang tersembunyi di dalam rukun 13? Tumak nina itu kan artinya tenang. Dalam ilmu hukum fikihnya, tenang itu kita membaca lafaz di situ. Nah, makna tenang yang sebenarnya ya, memahami, menyadari bahwa yang berdiri, yang ruku, yang iktidal, yang sujud dan duduk itu aku, kata Allah. Itulah makna tenang tuh. Allahu Akbar. Kan ada tumak ninanya itu. Setelah takbir tumak nina. Tenang. Maksudnya apa? Pahami, sadari yang takbir, yang berdiri ini aku, kata Allah. Allahu Akbar. Nah, ruku. Kan ada tumak nina. Sadari yang ruku itu aku, kata Allah. Sami Allah liman hamidah. Tumak nina lagi. Sadari. Yang tumak nina ini aku, kata Allah. Yang sujud itu aku, kata Allah. Yang duduk itu aku, kata Allah. Itulah maksudnya. Yang tumak nina yang tersembunyi itu. Karena yang berdiri dengan sendirinya, yang memuji, tidak lain akulah yang memuji diriku sendiri. Dengan diriku yang bernama Muhammad, rupanya disebut insan. Itu yang tumak nina. Jadi di dalam rukun qalbi, qauli dan fi'li inilah kesempurnaannya. Ya. Di mana letak sempurnanya itu? Lihat, kalau kita sudah memahaminya, ya, maka hadapnya wajah ke tempat sujud. Nah, itu dia, hadap wajah ke tempat sujud, hadap dada ke Ka'batullah. Kan itu. Hadapnya hati kepada Allah. Ya. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat, akal pikir mengawasi apa yang dibaca oleh mulut dan apa yang didengar oleh telinga. Sedangkan perasaan menikmati akan dirinya sendiri mulai dari takbir sampai salam. Siapa yang menikmati dirinya sendiri mulai takbir sampai salam? Allah itu sendiri. Ini yang mesti kita pahami itu. Ya. Di dalam rukun qalbi. Rukun qalbi ini kan ada dua nih, Bapak Ibu. Nah, kalau memang betul dua, Bapak Ibu, yang mau orangnya itu. Pertama apa? Yang pertama niat. Yang kedua? Kedua tertib. Apa yang dikatakan niat Bapak Ibu? Yang dikatakan niat itu adalah makhotaro bibalika. Apa yang terbetik dan terlintas di dalam hatimu itu adalah niat. Jadi sesuatu yang terbetik dan terlintas di dalam hati itu tidak berbunyi, itu tidak bersuara, itu tidak ada lafaznya. Ya, tidak ada hurufnya. Kalau dia berbunyi, berlapas dan bersuara, itu belum dikatakan niat, tapi namanya lafaz niat karena dilafazkan. Yang niat itu la sautun wala harfun. Tidak ada suara, tak ada bunyi dan tidak ada lafaz. Berarti dia di dalam hati. Kalaulah niat itu makomnya, makom artinya makom itu tempatnya, itu di dalam hati. Kalaulah niat itu makomnya di dalam hati, maka yang dikatakan suara hati itu tidak ada huruf dan lafaz. Kalau tidak ada huruf dan lafaz, jadi yang ada dalam hati itu apa?
Hah? Yang ada dalam hati ini apa? Nggak ada huruf dan tidak ada lafaz apa? Apa yang ada dalam? Kosong ya. Kalau tidak ada huruf, tidak ada lafaz, ya, berarti di dalam hati itu hanya kosong saja. Kosong jangan dibilang tak berisi. Ada isinya tuh. Makanya hati itu dikatakan Baitullah. Lihat. Hati ini dikatakan Baitullah. Apa artinya Baitullah? Rumah Allah. Tempat memandang, tempat menyaksikan akan kehadiran Allah nyata dan sempurna pada diri. Makanya hati kita itu kosong aja. Yang kosong itulah yang sebenar ada. Yang kosong itulah yang sebenar wujud. Kalaulah yang kosong itu yang sebenar ada, yang sebenar wujud, yang sebenar ada dan yang sebenar wujud itu adalah Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku telah wujud pada dirimu. Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Maka ketika kita paham yang kosong itu tidak lain adalah wujud yang sebenar ada, yaitu Allah. Maka disitulah dikatakan namanya ya niat kamaliyah. Niat kamaliyah. Kamaliyah. Niat kamaliyah itu artinya niat yang sempurna. Kenapa dikatakan niat kamaliyah sempurna? Karena Allah di situ yang berdiri dengan sendirinya. Makanya tidak ada lafaznya, tidak ada huruf dan suaranya, hanya Allah saja berdiri yang dengan dirinya sendiri di situ. Maka di dalam niat itu ya terbagi lagi kepada 3 Bapak Ibu. Terbagi kepada 3 ya. Di dalam niat tadi, niat itu kan letaknya di hati. Ada 3 bagiannya ya. Niat itu ada 3. Ini kita buat yang namanya niat kamaliyah tadi. Ini disebut namanya dengan qasad. Yang kedua ta'yin. Yang ketiga ta'rad. Ini dalam niat letaknya nih. Niat itu dalam hati. Ya, hati itu ya kosong, tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau dia bersuara itu bukan niat. Kalau dia berlapas itu bukan niat, tapi lapas niat. Yang niat itu kosong, sunyi aja di situ. Hanya Allah aja di situ. Itu yang katakan niat itu. Niat. Niat itu ada berapa hurufnya itu? Coba kita buka ini niat. Niat. Ini bukan ilmu cocoklogi nih. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik itu ada rahasianya, ada hikmahnya. Niat, N ini artinya nur. Nur. I itu maknanya ilahiyah. A maknanya Allah, T maknanya Ta'ala. Nur ilahi Allah Ta'ala. Cahaya Allah, cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan itulah yang bernama Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan niat. Makanya makom niat itu di dalam hati. Hati itu kosong. Karena Allah Ta'ala isinya di dalam umat. Ya. N itu nur. I itu ilahiyah. A itu Allah. T itu Ta'ala. Nur Tuhan. Itulah yang bernama Allah Ta'ala, yang maha agung, yang maha tinggi itu. Dia cuma. Makanya makom niat itu di dalam hati. Hati itu hanya Allah cuma. Karena Allah cumanya di dalam hati, maka dikatakan niat kamaliyah. Niat yang sempurna itu. Aku sebenarnya kata Allah. Makanya di dalam niat kamaliyah itu ada qasad. Apa itu yang dimaksud namanya qasad Bapak Ibu? Qasad itu menyatakan niat. Qasad itu menyatakan niat. Contohnya usolli. Ini contoh. Usolli. Ketika Bapak Ibu mengatakan usolli, itu dikatakan qasad, menyatakan niat. Apa artinya itu usolli? Menyengaja. Aku apa?
menyengaja aku sholat. Berarti sholat itu disengaja, bukan main-main. Sengaja aku sholat. Nah, itu qasad namanya. Sedangkan ta'yin, apa itu ta'yin? Menyatakan atau menjelaskan sholat apa yang kita dirikan itu. Ta'yin itu jelas, nyata. Jadi menyatakan sholat apa yang kita kerjakan. Fardol maghribi. Fardol maghribi. Ini contoh aja nih. Apa artinya tuh? Fardol maghribi apa artinya? Sholat fardu maghrib. Usolli fardol maghribi. Berarti usollinya qasad, maghribinya itu adalah ta'yin. Sengaja aku mengerjakan sholat fardu maghrib. Kemudian ta'arad. Ta'arad. Apa arti ta'arad? Ta'arad itu menentukan berapa rakaat sholat maghrib itu kita dirikan. Berapa rakaat, Bapak Ibu? Salasa rakaatin. Salasa rakaatin. Salasa rakaatin itu yang disebut namanya ta'arad. Jadi usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Lillahi ta'ala. Untuk apa sholat maghrib 3 rakaat itu dikerjakan? Untuk lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillah. Untuk yang lillah ini zat. Makanya zat itu namanya Allah. Ta'ala itu adalah sifat. Sifat itu yang bernama yang Muhammad itu. Lillahi ta'ala. Aku yang sholat, kata Allah, nyata pada Muhammad. Maka Muhammad itulah tempat memandang nyatanya aku. Itu dia. Itu yang disebut namanya niat kamaliyah. Makanya di dalam niat kamaliyah tadi, di samping ada qasad, di samping ada ta'yin, di samping ada ta'arad, juga ada makomnya. Ya, sholat itu ada makomnya. Lihat. Makomnya ini yang pertama disebut namanya makom kalamullah. Ini Bapak Ibu, makom kalamullah. Kalamullah. Apa artinya itu makom kalamullah? Perkataan Allah. Di mana duduknya makom kalamullah? Di mana makomnya kalamullah itu? Makom kalamullah itu duduknya di dalam niat tadi. Mulai dari niat takbiratul ihram sampai selesai. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin, ya, makmuman atau imaman mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ruku, itidal, sujud, duduk, ya, sampai tasawuf salam, itu yang disebut namanya makom kalamullah. Aku yang berkata-kata, aku yang bercakap-cakap dengan diriku sendiri, itu kalamullah namanya. Jadi letaknya di niat sampai salam, itu kalamullah. Yang berkalam itu siapa? Allah. Yang kedua disebut namanya makom mi'raj. Makom mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Apa maksud mi'raj itu artinya naik? Naiknya pandangan hati dari memandang alam kepada memandang Allah. Maksudnya gini, sebelum kita berdiri tegak betul, ya, sebelum kita berdiri, ya, kita kan belum mi'raj lagi tuh. Ketika kita belum mi'raj, maka yang terpandang adalah diri sendiri. Yang terpandang adalah jamaah kiri kanan. Yang terpandang adalah imam di depan. Yang terpandang adalah sejadah. Yang terpandang adalah sekalian alam. Ini sebelum mi'raj. Ketika kita mi'raj, pada saat itu hilanglah alam, hilang diri,
hilang kawan, hilang imam dalam pandangan hati, maka yang kita saksikan hanya Allah semata-mata, pada diri, pada kawan kiri kanan, pada depan imam, dan pada sekalian alam. Ini yang disebut namanya mi'raj itu. Lenyapnya pandangan kita dalam memandang alam, lalu nyatalah pandangan Allah dalam pandangan basirah kita. Ini yang diungkapkan oleh Rasul. Man nazara ila sayyin malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa pandangan hatinya, pandangan basirahnya tidak mampu memandang Allah dari setiap apa yang dipandangnya, maka itu adalah pandangan yang berdosa. Kenapa pandang yang berdosa? Karena dia masih terpandang sesuatu yang wujud selain daripada Allah. Itu namanya pandangan yang berdosa, pandangan yang tidak bernilai ibadah, ya, pandangan yang tidak bermakrifat itu. Nah, kalau pandangan sudah berdosa, maka berbicara pun dah berdosa, mendengar pun dah mengandung nilai dosa, melangkah pun dah berdosa. Karena dia tidak mampu, yang memandang siapa, yang berbicara siapa, yang mendengar siapa, yang berpikir siapa, yang memegang siapa, yang melangkah siapa, yang berdiri siapa, tidak kenal dia. Itu dosa dia. Maka maqam mi'raj itu duduknya itu ketika takbiratul inilah takbir Allah lah menyerah namanya Bapak Ibu. Yang ketiga disebut